pergaulan yang bersih menurut Islam ya. Jadi kita tidak berinteraksi langsung dengan calon kita ya. Kita juga tidak berdua-duaan ya. Kita mendapatkan informasi yang valid dan objektif ya melalui pihak ketiga yang amanah, sehingga begitu nanti suatu saat kita menikah itu sudah betul-betul setidaknya hal-hal dasar yang harus dimiliki ya oleh masing-masing pasangan itu sudah kita peroleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam juga mengatur bagaimana cara seorang laki-laki dan perempuan ketika hendak mengenal ya calonnya, yakni menuju gerbang pernikahan. Islam mengenal konsep yang namanya ta'aruf ya, atau saling mengenal. Kalau ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebenarnya Islam melarang langsung sayang-sayangan. Ya, Islam mengatakan tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Kenalan dulu. Baru nanti kalau sudah kenal, kalau sudah sah, resmi menjadi suami istri, baru di situ bisa sayang-sayangan. Nah, bagaimana langkah-langkah ta'aruf itu dan apa yang harus kita ketahui dari calon kita? Yang pertama tentu kita harus mengenal namanya, asal-usulnya, ya, mungkin juga pendidikannya, ya, termasuk juga keluarganya, ya, fisiknya, kepribadiannya, dan tentu yang paling utama adalah pemahaman agamanya. Ya, karena Rasulullah SAW dalam sabdanya beliau mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'atin. Dinikahi wanita itu karena 4 hal. Yang pertama karena kecantikannya, karena hartanya, karena ya keturunannya, dan karena agamanya. Maka kata Rasul apa? Fadfar bijatid din taribat siadak. Ambil yang karena agamanya, maka engkau akan selamat. Jadi tentu saja kita harus mengenal semuanya, dan yang paling utama kita kenal adalah agamanya. Yang dimaksud agama di sini tentu bukan sekedar dia beragama Islam, tetapi bagaimana kualitas keislamannya. Karena ini akan sangat menentukan bagaimana kita membangun visi misi bersama dalam rumah tangga. Ini akan menentukan bagaimana kita akan membangun keluarga sakinah. Ini akan menentukan bagaimana kita nanti akan melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Dan tentu saja itu hanya akan bisa diperoleh kalau calon suami istri itu agamanya baik. Karena bibit yang unggul tentu akan melahirkan juga benih yang unggul. Nah, lantas bagaimana cara kita mengenal? Apakah ketemu langsung gitu, ngobrol berduaan? Tentu tidak boleh, karena berarti nanti akan terjebak kepada khalwat. Nah, Islam sebenarnya ada cara yang paling aman namun tanpa mengurangi kevalidan informasi yang bisa kita peroleh, yakni melalui orang ketiga. Ya, atau bahasa sekarang nah istilah mak comblang begitu ya. Nah, siapa yang bisa kita jadikan mak comblang? Tentu saja ya sahabat kita atau saudara kita atau ustadz kita yang sudah berumah tangga, yang amanah, yang tentu juga pemahaman agamanya baik, sehingga lewat beliaulah kita bisa mendapatkan informasi. Sehingga misalnya kita yang laki-laki ke ustadz kita, kemudian ustadz kita minta bantuan kepada istrinya untuk mencari informasi tentang wanita yang misalnya kita inginkan. Ya, dengan tahu namanya, tahu keluarganya, tahu pendidikannya, bahkan tahu ya perilaku kesehariannya. Ya, dan itu tentu lebih objektif ya daripada istilah sekarang katanya pacaran itu kan untuk penjajakan kepribadian. Itu bohong besar, karena seringkali katanya orang pacaran itu ya hanya menampakkan yang baik-baiknya, tapi begitu sudah jadi ternyata baru keluar yang aslinya. Nah, tidak demikian dengan ta'aruf. Ya, kita akan mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya, dan itu informasi yang objektif karena didapat dari orang yang amanah, dan tentu saja ya tanpa kadang-kadang sepengetahuan yang bersangkutan, tapi lewat teman-temannya, ya lewat keseharian bergaul,
ya, lewat pengamatan. Nah, sekali lagi, yang paling penting adalah keberagamaannya. Tentu dapat dilihat dari sisi pakaiannya, ibadahnya, aktivitas mereka dalam kajian keislaman, ya, aktivitas mereka dalam dakwah misalnya. Ya, nah dari situlah kita bisa mengukur bahwa sesungguhnya wanita tersebut bagus atau tidak agamanya. Nah, ketika itu bagus diinformasikan ke kita, maka itu sudah menjadi informasi yang sangat-sangat lengkap dan berguna buat kita. Nah, tentu hal yang sama akan dilakukan juga oleh wanitanya, ya, atau akhwatnya. Dia juga akan mencari informasi, ya, lewat pihak ketiga tadi, tentang namanya, ya, tentang asal-usulnya, pendidikannya, ya, tentang fisiknya, tentang kepribadiannya, ya, dan tentu tadi terutama tentang pemahaman agamanya. Nah, ketika informasi itu sudah kita dapat dan kita kemudian merasa cocok dengan itu, barulah kita sampaikan niat kita untuk mengkhitbah. Ya, ini kita ingin menjadikan dia sebagai istri kita. Nah, barulah kemudian kita, ya, mendatangi keluarganya, ya, mohon izin untuk bertemu keluarganya dan menyampaikan maksud kita bahwa saya ingin mengkhitbah putri Bapak, menjadikan, ya, putri Bapak sebagai istri saya. Tentu dengan informasi yang sudah lengkap tadi. Nah, tentu orang tuanya akan bertanya ke anaknya, gitu ya, juga akan melihat perilaku kita. Ya, bahkan Rasulullah berpesan kepada para orang tua, jika datang kepadamu seorang laki-laki yang baik akhlaknya melamar putrimu, maka terimalah jika tidak akan terjadi kerusakan. Nah, kalau bapaknya juga tentu paham agama akan lebih baik lagi. Dia akan melihat calonnya itu bertanggung jawab atau tidak, baik tidak ibadahnya, bagus tidak pemahaman agamanya. Nah, ketika informasi itu sudah dapat, ya, calonnya juga sudah dapat informasi tentang kita, tentu ketika dia mengiyahkan, maka terjadilah khitbah. Dan itu artinya secara resmi dia sudah terikat menjadi calon kita. Perhatikan, dia resmi menjadi calon, ya, belum menjadi istri. Artinya kalau dia resmi menjadi calon, berarti sebenarnya satu hukum saja yang berlaku, dia tidak boleh menerima pinangan atau khitbah dari laki-laki lain sebelum diputuskan oleh kita. Tetapi hati-hati, sudah dikhitbah bukan berarti sudah boleh berdua-duaan, tidak. Karena tetap dia masih, ya, bukan mahram kita. Semenit sebelum akad nikah masih haram. Ya, semenit setelah akad nikah sudah halal. Sehingga hukum-hukum yang terkait misalnya khalwat, ya, berdua-duaan, kemudian membuka aurat, itu tetap berlaku, tidak boleh. Ya, tetapi secara hukum syara dia sudah terikat menjadi calon kita dan dia tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain kecuali sudah dibatalkan oleh kita misalnya. Itu saja hukumnya. Nah, tentu dalam khitbah itu juga sudah mulai bisa dibicarakan tentang apa yang akan kita lakukan waktu-waktu ke depan, ya, tentang pernikahan, ya, tentang mungkin kapan waktu pernikahannya, tanggalnya, kapan, ya, di mana acaranya dan seterusnya. Termasuk mungkin sudah bisa dibicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan nanti kalau menikah tinggal di mana dan seterusnya. Nah, tetapi itu pun tentu sekali lagi tidak boleh dilakukan, ya, berdua-duaan. Harus dilakukan dengan mahramnya. Nah, termasuk tentu dibicarakan dengan orang tuanya. Nah, tentang khitbah tadi, sebenarnya dalam Islam dibolehkan seorang laki-laki datang sendirian, ya, mengkhitbah calonnya langsung ke orang tuanya. Ya, tetapi tentu untuk lebih menunjukkan penghormatan, ya, langkah lebih baiknya juga disertai oleh keluarga, ya, secara resmi gitu, ya, meminang. Kemudian disitulah mulai dibicarakan tentang hari dan tanggal pernikahan. Nah, sehingga sebenarnya cara ta'aruf seperti ini juga menjaga tadi tata pergaulan yang bersih menurut Islam, ya. Jadi kita tidak berinteraksi langsung dengan calon kita, ya. Kita juga tidak berdua-duaan, ya. Kita mendapatkan informasi yang valid dan objektif, ya, melalui pihak ketiga yang amanah, sehingga begitu nanti suatu saat kita menikah itu sudah betul-betul setidaknya
hal-hal dasar yang harus dimiliki ya oleh masing-masing pasangan itu sudah kita peroleh, gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini juga menyangkut nanti terkait dengan pembinaan ya. Nanti kan suami menjadi pemimpin di rumah tangga, harus mendidik ya istrinya dalam keagamaan. Maka ketika agamanya sudah baik, ini tentu memudahkan suaminya untuk membangun keluarga sakinah karena istrinya sudah punya pondasi yang bagus dalam keagamaan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita menikah dengan wanita yang masih mentah agamanya, apalagi kalau yang masih mentah itu suaminya. Tentu ini menjadi hal yang sangat menyulitkan ya dalam membangun rumah tangga sakinah. Kenapa? Karena nanti akan ada hukum-hukum yang itu berbeda. Ada hukum yang bersifat pribadi seperti sholat gitu ya. Kemudian puasa, menutup aurat, ya, membaca Quran dan sebagainya. Ya, termasuk juga toharoh di situ. Nah, tentu harusnya hukum-hukum seperti ini tuntas sebelum dia menikah. Kenapa? Karena ini hukum-hukum pribadi, fardhu ain yang setiap muslim maupun muslimah wajib ya memahami dan mengamalkannya. Nah, maka bisa dibayangkan kalau hukum-hukum ini saja belum tuntas misalnya. Jadi ketika menikah istrinya belum tahu cara sholat ya, atau bahkan sholatnya masih belang-belang misalnya, bahkan belum nutup aurat. Nah, ini akan berat bagi suaminya ya. Kenapa? Karena nanti ada lagi hukum kerumah tanggaan, kewajiban sebagai istri. Kalau sholat kan tadi kewajiban sebagai pribadi. Nah, ada nanti kewajiban sebagai istri. Begitupun suami. Ada kewajiban sebagai pribadi, ada kewajiban sebagai suami. Nah, maka bisa dibayangkan kalau kewajiban-kewajiban pribadinya belum tuntas, ini akan menjadi berat dalam membangun kewajiban-kewajiban yang bersifat kerumah tanggaan. Nah, karena itu harus dibagi mana kewajiban pribadi, mana kewajiban sebagai suami atau sebagai istri. Sebagai contoh, kalau ada seorang suami yang rajin sholat berjamaah, yang rajin sholat duha, bahkan rajin sholat tahajud, baca Qur'annya bagus gitu ya, bahkan mungkin hafiz gitu, itu sebenarnya bukan kewajiban sebagai suami, itu kewajiban pribadi ya. Nah, begitupun dengan istrinya ya, termasuk memakai jilbab gitu ya, kemudian dia paham tentang thaharah ya, dia juga misalnya berpuasa wajib maupun sunnah, itu bukan kewajiban sebagai istri, itu kewajiban sebagai pribadi. Karena yang belum jadi suami istri pun sudah wajib menjalankan itu. Nah, adapun kewajiban suami istri tentu berbeda ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Di antaranya misalnya kewajiban suami apa? Mendidik istri ya, mencari nafkah. Kewajiban suami istri apa? Taat kepada suami ya, menjaga kehormatan suami dan sebagainya. Nah, nanti berarti dalam kehidupan rumah tangga ada dua kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban sebagai personal dan kewajiban sebagai suami atau sebagai istri. Inilah yang tentu harus dikuat. Maka sekali lagi kesimpulannya, kalau agamanya pasangannya itu sudah baik, ini memudahkan kita untuk nanti membangun rumah tangga sakinah, sehingga boleh dibilang kita tinggal fokus membangun kewajiban suami dan istri, bukan lagi kewajiban yang bersifat pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.